Sebenarnya biarpun manusia itu diciptakan oleh Allah dengan beragam bahasa yang bermacam-macam, akan tetapi sebenarnya akarnya sama, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua akan menunjukkan atau menghantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengenal makhluk-makhluknya, mengenal ciptaan-ciptaannya. Ini tadi, wa ma'rifatu rabbihi ta'ala tuhassalahu min sum'illah wa huwa Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kitab Kimia Us-Sa'adah pertemuan yang ke-8 ya. Terlebih dahulu marilah kita hadiahkan suratul Fatihah. Yang pertama teruntuk Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga, para aulia illahi sholihin, khususan ila sahibil al-kitab Hujjatil Islam Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waliwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin pada hari Jumat kita telah membahas tentang bagaimana jalan yang Allah sediakan untuk ma'rifat. Jadi seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya bahwa untuk mengenal ruh itu adalah sesuatu yang sangat sulit kata beliau. Karena di dalam agama itu tidak diberitahu tentang cara untuk mengenal ruh itu. Dalam arti dari segi kita mengenali tentang misalnya komposisi ruh, apa saja yang menyusun ruh kita, itu kita tidak diberitahu baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Akan tetapi di sana Allah memberikan jalan ya, untuk kita identifikasi diri dalam rangka untuk kita mengenal ruh kita, dalam arti kita mengenali ruhani kita yaitu dengan cara mujahadah. Mujahadah yaitu kita memerangi, bukan memerangi sesuatu yang sifatnya eksternal ya, tapi yang diperangi itu adalah sesuatu yang sifatnya internal, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Karena kata Kanjeng Nabi, a'da aduwika nafsukal ladzi baina jambaika. Jadi musuh yang paling berat ya untuk kita hadapi itu sebenarnya bukan kok musuh melawan kaum kufar, akan tetapi musuh yang paling berat itu adalah musuh melawan hawa nafsu. Oleh karena itu ketika selesai perang Badar, perang Badar ini yang disebut di dalam Quran sebagai apa? Yaumul Furqan, hari yang membedakan antara yang hak dan yang batil, atau disebut juga sebagai Yaumal Taqal Jam'an, yaitu hari pertemuan dua kubu.
kubu yang sangat tidak berimbang, ya, di mana tentara kafir Quraisy itu bahkan 3 kali lipat dari tentara Muslim. Itu dari segi jumlah personil yang dikirim. Oh iya. Jadi sangat tidak berimbang. Kaum muslimin hanya 313, sedangkan kaum kufar itu adalah 1000. Jadi perbandingannya itu berapa? Ya, 3 kali lipat ya. Jadi kaum kafir itu 1000, kaum muslimin 300. Itu baru dari segi personel yang dikirim. Belum lagi dari segi perlengkapan senjata. Dari segi perlengkapan senjata juga demikian jauh. Tentara kafir Quraisy itu sudah sangat lengkap di dalam persenjataan. Jadi kalau secara akal, secara hitung-hitungan logika, maka mustahil kaum muslimin itu akan mendapatkan kemenangan. Itu dalam kacamata logika ya. Tapi tidak begitu dengan Allah. Karena sesuatu yang tidak mungkin bagi akal itu tidak mustahil bagi Allah. Nah, peperangan yang sangat tidak berimbang itu 313 melawan 1000, ketika memperoleh kemenangan, ketika beliau pulang dari perang, maka beliau menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, yang menyebutkan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, kata beliau. Jadi kita pulang, kita sudah selesai peperangan kecil menuju peperangan besar. Akhirnya para sahabat pada bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah ini adalah merupakan peperangan besar, di mana perbandingannya 313 tentara muslim itu melawan 1000 tentara musyrikin. Bukankah ini merupakan pertempuran besar Kanjeng Nabi yang sangat tidak berimbang? Apakah ada Kanjeng Nabi pertempuran yang lebih dahsyat dari ini? Apa kata Kanjeng Nabi? Jawabannya Rasulullah, "Na'am, al-jihadul akbar huwa jihadu an-nafs." Jadi, ya kata Rasulullah, ada perang yang lebih besar, ada perang yang lebih dahsyat dari ini, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, dari peristiwa itu, ya dari sabda atau penjelasan Kanjeng Nabi itu bahwa perang Badar saja yang begitu dahsyatnya itu disebut dengan perang kecil oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kalau perang melawan kaum kufar, perang melawan orang-orang musyrikin, itu sifatnya temporer. Ya dalam arti, ya selama apapun, dia tetap akan berakhir. Ya mungkin saja seperti dalam penaklukan Konstantinopel, ya kan butuh berapa? Sebulan lebih. Pengepungannya saja ya kurang lebih 40 hari gitu ya. Jadi akan tetapi itu tetap akan berakhir. Oleh karena itu sebesar apapun atau sedahsyat apapun perang fisik melawan kaum kufar itu akan ada batas waktunya. Nah, beda dengan jihad atau beda dengan memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu itu butuh waktu seumur hidup. Jadi perlu waktu seumur hidup, bukan sekedar hanya hanya sebulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun, atau bahkan hanya sehari 2 hari, tidak. Tetapi perjuangan melawan hawa nafsu ini perlu waktu maddal hayah, perlu waktu seumur hidup. Maka sangat tepat sekali mengapa Kanjeng Nabi menyatakan perang Badar yang sebegitu dahsyatnya, perang Badar yang sebegitu besarnya oleh Kanjeng Nabi disebut dengan apa tadi? Jihadul aswar. Disebut dengan peperangan kecil. Karena ada peperangan yang lebih besar, yaitu peperangan melawan hawa nafsu, disebut peperangan besar karena waktunya itu adalah seumur hidup. Selagi nafas masih dikandung badan, maka peperangan melawan hawa nafsu ini tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, oleh Kanjeng Nabi disebut dengan jihadul akbar. Baik.
Kemarin juga telah kita sebutkan, wa man lam yajtahid haqqa jihadih, kata Al-Imam Al-Ghazali. Barang siapa yang tidak mujahadah, ya artinya dia tidak mendidik, tidak melawan ambisi keinginan hawa nafsunya, lam yajuz ayyatahaddatsa ma'ahu fi ma'rifati haqiqatir ruh. Maka tidak layak baginya untuk berbicara tentang hakikat ruh. Karena tidak ada jalan lain di sana, ya. Kita untuk mengenali ruh kita, hakikat kita, jauhar kita, permata kita, selain dengan al-mujahadah. Kemudian di akhir kalimat atau di akhir bab kemarin Imam Al-Ghazali melanjutkan pembahasannya, wa awwalu ususil mujahadah. Sedangkan awal dari pondasi mujahadah adalah anta'rifa askarul qalbi. Kita itu harus mengetahui tentara-tentara hati. Ya, karena orang mujahadah itu kan maknanya mau bertempur, ya kan? Bertempur melawan hawa nafsu. Nah, sedangkan kalau kita ingin bertempur, maka tentu harus tahu pasukan-pasukan. Siapa saja yang menjadi mitra kita dalam bertempur. Siapa musuh kita, kemudian siapa saja teman-teman kita yang membantu kita di dalam pertempuran ini. Kalau tidak, ya, kalau kita tidak mengenali ini, tentara-tentaranya, maka bisa jadi justru teman kita yang seharusnya membantu malah kita bunuh. Maka kita mesti harus mengetahuinya. Li'annal insan idza lam ya'rifil askar lam yasihha lahul jihad. Karena kalau manusia mau berperang, sebagaimana manusia mau berperang fisik, kalau dia tidak mengenali tentara-tentaranya, lalu bagaimana dia akan bisa melanjutkan atau dapat menang dalam peperangan. Baik, ini sekedar merefresh dari pembahasan yang lalu sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Baik, sekarang kita lanjutkan bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. I'lam anna nafsa markabul qalbi walil qalbi asakirun. Kama qala subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wal qalbu makhlukun li amalil akhirah talaban li sa'adati wa sa'adatuhu ma'rifatu rabbihi azza wa jal wa ma'rifatu rabbihi ta'ala tuhassallahu min sun'illah wa huwa min jumlati alamihi wala tahsulu lahu ma'rifatu ajaibil alami illa min tariqil hawas wal hawasu minal qalb wal qalibu markabuhu thumma ma'rifatu saydihi wa ma'rifatu syabakatihi wal qalibu la yakumu illa bit ta'ami wasyarabi wal hararati war rutubah wa huwa dha'ifun ala khatarin minal ju'i wal atashi wa fil batin wa ala khatarin minal ma'i wan nari fil zahir wa huwa muqabilun a'daan katsiratan. Ini baru saya baca ibarahnya ya, belum saya terjemah. Baik, sekarang kita baca per kalimat ya untuk kita terjemahkan dulu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan dalam kelanjutannya, i'lam annan nafsa markabul qalbi. Ketahuilah, kata beliau, bahwa nafsu yang menjadi objek kita untuk mujahadah nanti, yang menjadi objek kita untuk perjuangan atau peperangan batin, ya, itu adalah sebenarnya markabul qalbi. Jadi nafsu itu sebenarnya adalah tunggangan. Markab itu tunggangan ya. Jadi itu bukan murakkab tapi markabun. Markabul qalbi. Nafsu itu adalah tunggangan kolbu atau tunggangan hati. Pada awal-awal pembahasan kemarin, pembahasan majelis yang kemarin 7 ya, yang ke-6, yang kelima. Ya. Saya kan sudah menjelaskan bahwa sebenarnya antara nafsu, antara akal, antara qalb, kemudian ruh itu adalah satu istilah, ya kan? Dalam mengungkapkan satu hakikat yang sama, tapi mengikut kepada marotibnya. Mengikut kepada derajat atau mengikut kepada tingkatan dari jernih atau kotornya hawa nafsu itu. Seperti kemarin saya contohkan apa kemarin? Yang saya jadikan contoh apa kemarin waktu itu? Padi ya. Padi.
kemudian ditanam padi, kemudian setelah panen jadi gabah, kemudian digiling jadi beras, kemudian dimasak jadi nasi. Ya, kalau kebanyakan airnya jadi bubur. Ya. Jadi sebenarnya antara padi, kemudian gabah, kemudian beras, kemudian nasi, kemudian bubur, itu sebenarnya mengungkapkan ya satu hakikat yang sama tapi mengikut prosesnya. Ya, ketika dia masih masih natural, ketika dia masih murni, artinya dia belum diapa-apakan, maka padi namanya. Sedangkan ketika sudah dipanen, maka gabah. Ya. Kemudian sudah digiling, maka beras. Kemudian sudah ditanak, sudah dimasak, maka jadi nasi. Nah, sama itu tadi. Ketika masih dibiarkan, belum dimujahadah, maka namanya nafsu. Kemudian nanti dimujahadah, maka nanti meningkat. Ibarat dari padi, kemudian digiling, ya, jadi beras. Nafsu dimujahadah, dididik, berubah istilah menjadi qalb. Kemudian qalb terus dididik, dimujahadah, dilatih, diriyadhah. Maka nanti akan meningkat sehingga disebut ruh. Jadi seperti itu juga. Nah, kalau kita paham rumus itu, maka kita akan paham ini, akan mudah memahami ini. I'lam annan nafsa markabul qalbi, kata beliau. Ketahuilah bahwa nafsu itu sebenarnya tunggangan hati. Maksudnya apa? Karena hati itu sebenarnya merupakan tahapan yang sudah selesai atau setelah selesai memujahadah nafsu. Seperti contohnya begini. Beras itu adalah merupakan hasil dari proses penggilingan dari apa? Padi. Ya, jadi seperti itu juga. Walil qalbi asakir, sedangkan hati ini punya banyak sekali tentara. Jadi seperti pembahasan sebelumnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa hati itu kan ibarat kerajaan kan? Ibarat kerajaan. Jadi hati itu adalah rajanya. Sedangkan al-hawas itu anggota badan, ada mata, ada tangan, ada telinga, ada hidung, ada perasa, ya. Itu adalah tentara-tentaranya. Yang mana sebagaimana kerajaan itu kan ikut dari titah sang raja, ya kan? Kata rajanya ke barat, maka tentara akan ikut ke barat. Kata rajanya perang, maka nanti tentara akan perang. Kata rajanya berhenti, maka prajurit akan berhenti. Nah, yang memerintahkan fisik ini, ya tangan kita untuk memukul, tangan kita untuk mengambil, kaki kita untuk melangkah, mulut kita untuk bicara, mata kita untuk memandang, telinga kita untuk mendengar. Itu kan tidak bergerak begitu saja, tetapi pergerakan dari anggota badan, entah itu telinga, entah itu mata, ya, entah itu tangan, entah itu kaki, itu karena melaksanakan instruksi dari dalam. Nah, siapa sebenarnya yang menginstruksi itu? Siapa? Yang menginstruksi tangan untuk bergerak, kemudian yang menginstruksi kaki untuk melangkah, yang menginstruksi mulut untuk berbicara, yang menginstruksi mata untuk memandang, siapa? Hati. Hatinya yang memerintah, yang mengeluarkan instruksi itu hati. Nah, berarti kedudukan hati di sini kan seperti raja, berarti yang mengeluarkan perintah, yang mengeluarkan instruksi, yang tinggal mengeluarkan apa? Kalau bahasa Malaysianya amaran, ya amaran betul ya. Jadi perintah atau anjuran atau ya perintahlah, instruksi. Nah, hati itu yang menjadi sumber dari perintah tersebut. Maka di sini kata Al-Imam Al-Ghazali, walil qalbi asakir. Hati itu memiliki tentara-tentara. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Seperti yang difirmankan oleh Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ini dalam surat Al-Mudaththir ayat 31 ya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada
yang mengenali tentara-tentara Tuhanmu kecuali Allah. Artinya Allah ini banyak sekali memiliki tentara, makhluk. Baik yang nampak maupun yang tak nampak. Baik yang yang bisa dilihat atau yang tidak bisa dilihat. Baik yang bisa indra atau yang tidak bisa diindra. Ya. Salah satu contoh saja sekarang, ya. Virus, nah, yang tengah kita alami ini, yang tengah melumpuhkan seluruh sektor kehidupan manusia, mulai pendidikan, perekonomian, ya, dan sebagainya. COVID, ya. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Nah, coba ada enggak di antara kita yang tahu bentuknya dia seperti apa? Tidak. Tidak tahu kan? Oke lah, kalau hanya sekedar lukisannya atau gambarannya virus, ya ketika sudah diperbesar dengan alat, oke lah gambarnya seperti bulat, kemudian tajam-tajam kanan kiri atas bawah kan? Rembutan. Tapi kan secara kasat mata kita tidak tahu, artinya tidak nampak. Kita raba juga tidak bisa. Apalagi kita lihat dengan mata terbuka juga tidak nampak. Nah, tapi yakin enggak kalau dia ada? Yakin. Yakin kan? Sangat yakin. Nah, itu juga termasuk di antara ini penjelasan dari ayat tadi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Tidak ada yang tahu tentara Allah kecuali hanya Allah. Ini baru virus. Ya, belum lagi yang lain, angin, kemudian apalagi malaikat. Wah, tambah lagi. Karena tidak ada yang tahu bilangan malaikat kecuali hanya Allah. Kecuali hanya Allah. Tidak ada yang tahu itu banyaknya berapa, tidak ada yang tahu. Jadi wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Maka hati juga sama demikian. Hati juga memiliki tentara banyak sekali, tentara-tentaranya yang Allah tundukkan untuk ikut instruksi hati, ya termasuk diantaranya ala sabilil mithal, ya sekedar contoh, ini bukan berarti kita membatasi. Yang anggota badan ini. Ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk melangkah, tangan untuk mengambil atau memukul, kemudian hidung untuk mencium, ya, kemudian lidah untuk merasakan. Ini semua adalah masuk diantara dari tentara-tentara Allah yang ditundukkan, ya, kepada hati, yang menjadi masuk bagian dari tentara hati. Wal qalbu makhlukun li amalil akhirah talaban li sa'adati. Sedangkan hati ini oleh Allah diciptakan untuk amal akhirat. Talaban li sa'adati, untuk mencari kebahagiaan, ya, kebahagiaan hati. Begini, di dalam kitabnya Imam Ghazali menyebutkan begini, indah sekali beliau dalam memaparkan, dalam menerangkan ini. Kata beliau, segala sesuatu itu memiliki fungsi dan kecenderungan. Terutama anggota badan kita ini, ya, anggota badan kita ini memiliki fungsi dan kecenderungan. Fungsi dan kecenderungan. Contoh sekarang, mata kita memiliki fungsi, tapi juga sekaligus memiliki apa? Kecenderungan. Coba saya tanya sekarang, mata fungsinya apa? Melihat. Melihat. Itu fungsinya kan? Sedangkan di samping memiliki fungsi, dia juga memiliki kecenderungan. Nah, sekarang apa kecenderungannya mata? Yaitu melihat pemandangan yang indah. Itu kesukaannya. Itu kecenderungannya. Nah, maka mata ketika dia kecenderungannya sudah terpenuhi, ya, fungsi dan kecenderungannya sudah terpenuhi, maka dia akan bahagia. Makanya mata kita itu kan ketika memandang pemandangan yang indah, pasti bahagia mata itu. Melihat, makanya kita misalnya suka jalan-jalan, kemudian suka piknik, suka tempat-tempat indah. Ya karena memang sebenarnya untuk memanjakan mata itu, ya. Karena mata sukanya memandang pemandangan yang indah. Maka ketika dia melihat pemandangan yang indah, panorama yang bagus, maka dia akan bahagia dia. Dia akan bahagia. Jadi ini baru mata. Kemudian telinga. Ya. Telinga juga sama, dia memiliki fungsi dan kecenderungan. Coba saya tanya sekarang, fungsi telinga apa? Untuk mendengar. Ya, telinga berfungsi untuk mendengar. Kemudian sekarang kecenderungannya apa? Telinga. Kalau fungsinya tadi mendengar, kemudian sekarang kecenderungannya apa? Kecenderungannya telinga adalah mendengarkan suara-suara yang indah. Nah, maka coba kita
perhatikan, ketika kita mendengarkan suara yang merdu, ya, baik itu dalam bentuk lagu ataupun apa sajalah, walaupun sekedar deburan ombak atau ya apa saja yang merdu, maka kita pasti telinga kita itu akan bahagia. Ya, itu. Jadi anggota tubuh itu memiliki fungsi dan kegunaan. Jadi ketika kecenderungannya itu terpenuhi, maka dia akan bahagia. Sama juga lidah. Ya, lidah itu fungsinya apa? Merasakan, mengecap. Itu fungsinya. Kecenderungannya sekarang apa? Mengecap rasa-rasa yang lezat. Ya kan? Itu. Maka ketika lidah ini dia mengecap masakan-masakan yang sesuai dengan seleranya. Ya, mungkin kalau di Malaysia ada tom yum atau ada apa khasnya di sana lagi? Nasi lemak, ya. Kalau di sini apa Bu Novi? Bakso. Khasnya Bawean. Bakso, oke lah, bakso. Ya, ketika kita memakan atau lidah kita merasakan hal-hal yang sedap atau hal-hal yang lezat, maka lidah ini akan bahagia. Gitu. Itu baru anggota badan. Sama juga demikian hati. Gitu. Hati itu juga memiliki fungsi dan kecenderungan. Di mana kalau terpenuhi kecenderungannya itu, maka dia akan bahagia. Ya, seperti hanya itu tadi, fitrahnya. Hidung juga belum tadi ya, hidung. Coba hidung sekarang. Hidung fungsinya apa? Menghidup. Apa hidung? Menghirup. Kok menghidup? Menghirup. Mencium. Ya, mencium bau lah. Maka ketika kita hidung ya menghirup atau mencium bau-bau yang harum, maka dia akan bahagia. Buktinya sekarang, mohon maaf, misalnya kita lewat di lorong yang di situ ada bangkai tikus misalnya. Coba kira-kira hidungnya bisa enggak bahagia kira-kira? Enggak kan? Kenapa? Karena kecenderungannya itu tidak terpenuhi. Nah, tapi ketika dia menghirup atau mencium aroma-aroma wangi, maka dia akan bahagia. Ini anggota badan. Nah, hati itu juga demikian. Hati itu oleh Allah ya diberi fungsi itu apa? Untuk bisa makrifat kepada Allah, untuk bisa kenal Allah. Nah, kebahagiaannya di mana? Kecenderungannya yaitu ketika hati itu sudah mengenal Allah, maka hati tersebut akan sangat bahagia. Nah, dari situ bisa kita ambil benang merahnya bahwa hakikatnya orang itu menderita bukan kok pada rizki yang kurang, bukan kok pada rumah yang reot, bukan kok pada harta yang melimpah, kebahagiaan itu sebenarnya, tapi pada hati yang bahagia. Kalau hati itu bahagia, hati itu sudah hati itu mengenal Allah maksud saya, maka dia akan bahagia dimanapun berada. Karena dia meletakkan kebahagiaan tanpa syarat, tanpa batas. Multi happy, anytime, anywhere. Ya, bahasa Inggris sedikit ya biar kalau salah ya mohon diluruskan. Jadi bahagia tanpa syarat, tanpa batas, dimanapun dan kapanpun. Baik. Jadi sekali lagi, wal qalbu makhlukun li amalil akhirah talaban li sa'adatih, kata beliau. Hati itu diciptakan oleh Allah untuk amal akhirat, ya, dalam rangka untuk mencari kebahagiaannya. Itu kebahagiaan hati maksudnya. Wa sa'adatuhu. Nah ini. Wa sa'adatuhu ma'rifatu rabbih. Sedangkan kebahagiaan hati itu terletak pada ketika dia mengenal Tuhannya, ketika dia kenal Allah, maka hati akan bahagia. Seperti tadi ketika hidung dia menghirup udara segar atau menghirup aroma yang harum, maka dia akan bahagia. Hati demikian juga, ketika dia sudah mengenal Allah, maka dia akan bahagia. Bisa dipahami ya? You understand? Baik, kita lanjutkan. Wa ma'rifatu rabbih. Wa ma'rifatu rabbih ta'ala tuhassallahu min sun'illah. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kebahagiaan hati itu terletak di mana tadi? Pada makrifat kepada Allah. Makrifat itu maksudnya apa? Mengenal Allah, ya kan? Nah, sekarang kita
mau mengenal lebih jauh, lalu bagaimana sekarang kita mau mengenal Allah? Kan itu sekarang pertanyaan berikutnya. Ya. Bagaimana kita bisa untuk mengenal Allah? Nah, ini lanjutan ibarah kitabnya. Wa ma'rifatu rabbihi tuhassal, ya. Ulangi. Wa ma'rifatu rabbihi ta'ala tuhsalu lahu min sunillah. Tuhassal ya. Tuhassalu lahu min sunillah. Sedangkan mengenal Allah itu bisa dihasilkan dengan mengenali ciptaan Allah. Nah, ini kuncinya. Jadi kita untuk mengenal Allah sebenarnya kuncinya di mana? Kita dengan mengenali ciptaan-ciptaan Allah. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan oleh Kanjeng Nabi, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq fa innakum lan taqdiru. Atau dalam riwayat lain, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru. Jadi kata Kanjeng Nabi, renungilah ciptaan-ciptaan makhluk Allah. Masya Allah, langit begitu tingginya, dia terhampar luas tapi tanpa tiang dia tidak jatuh. Nah, ini namanya kan mengenal Allah melalui min khilali makhlukatih, melalui keagungan ciptaannya. Masya Allah, gunung-gunung begitu menjulang tinggi tapi dia tidak terjatuh. Ya. Masya Allah, lautan begitu luas terhampar tapi tidak tumpah. Nah, ini artinya kita mengenali Allah melalui ciptaan. Melalui ciptaan. Semua sebenarnya bukan hanya langit, bumi, lautan, bukan. Tapi bahkan di dalam diri kita saja, penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang kalau kita mau fair, ya mau jujur di dalam merenung, maka kita akan menghantarkan kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh saja ya, manusia yang oleh Allah diciptakan dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa, warna kulit dan sebagainya. Ya. Coba, padahal kita semua ini berasal dari Nabi Adam. Tetapi kenapa kok bisa berbeda-beda dari bahasa saja? Coba ada berapa? Ada berapa ratus atau ada berapa ribu bahasa di muka bumi? Ada yang pernah baca? Di muka bumi loh ya, di dunia ini, bukan di Indonesia. Di Indonesia saja ini tidak kurang dari 100 bahasa, Indonesia saja ini. Bahasa Jawa, Sunda, kemudian ya Madura, Bawean, ada pecahannya lagi. Bahkan di Bawean sendiri, setiap desa memiliki karakteristik yang juga berbeda. Ya, artinya apa? Baru bahasa padahal ini. Tapi memiliki perbedaan yang menunjukkan bahwa ini berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kuasa untuk menjadikan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahkan dengan keragaman warna kulit, bahasa, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau merenung ke sana, maka akan semakin menghantarkan kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi di dalam Quran itu unik. Disebutkan ya apa? Huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Ya, coba, saya ketika dulu masih awal-awal setoran ayat ini sempat merenung, kenapa sih dalam ayat ini kok yang Allah sebutkan dialah Allah yang menjadikan manusia menangis dan tertawa. Kenapa kok langsung ke akar menangis dan tertawa? Itu kan tentu bukan sesuatu yang hampa, tapi tentu ada rahasia di situ, ada ijaz, apalagi bahasa Quran. Ya. Di antaranya rahasianya gini, karena Allah di dalam ayat tadi sebenarnya ingin mengungkapkan juga tentang walaupun manusia ini beda, diciptakan dengan berbagai macam bahasa ya, di dunia ini, tapi ketika menangis atau ketika tertawa sama gitu. Coba saya nanya sekarang, kira-kira menangisnya orang Arab dengan orang kita, orang Melayu, sama enggak kira-kira?
Coba perhatikan. Yang ada di ini ada teman-teman kita yang ada di Kairo ini. Coba kita orang Indonesia dengan orang Mesir sama enggak ketika nangis? Atau ada kategori tangisan yang berbeda antara tangisan Indonesia dengan tangisan Mesir? Sama apa beda? Sama. Sama. Begitu juga ketika orang tertawa. Ya, tertawanya orang Indonesia dengan orang Inggris sama gitu. Artinya tidak ada kategori, oke lah mungkin dari segi lagunya menangis begini mungkin saja berbeda. Akan tetapi ekspresinya ya itu sama. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya biarpun manusia itu diciptakan oleh Allah dengan beragam bahasa yang bermacam-macam, akan tetapi sebenarnya akarnya sama, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua akan menunjukkan atau menghantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengenal makhluknya, mengenal ciptaan-ciptaannya. Ini tadi, wa ma'rifatu rabbihi ta'ala tuhassalahu min sunillah. Wa huwa min jumlati alamihi. Bukan alimihi ya, alamihi. Karena ciptaan Allah itu masuk di dalam kategori alam manusia, artinya sama-sama makhluk. Ya. Kalau kita ingin mengenal Allah, maka kenalilah melalui ciptaan Allah. Jangan kita kenali dengan apa? Melalui zat Allah, karena zat Allah itu tidak akan bisa dikenali oleh kita. Kemarin saya waktu malam Jumat malam Sabtu ya, habis kajian kemarin, saya kan langsung kajian di Tambak itu ya, di Pekalongan. Ini di sini ada ini di antara peserta yang ikut ya, Dr. Saiful. Tapi yang nanya orang lain. Beliau juga mengikuti waktu kajian. Ada yang nanya gini, Allah itu kan mukhalafatul lil hawadithi, kata beliau. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengingat Allah. Ya kan, kita diperintahkan untuk banyak zikir, banyak ingat kepada Allah. Lalu bagaimana Allah yang mukhalafatul lil hawadithi mau kita ingat? Sedangkan kita itu kan, Allah itu mukhalafatul hawadisi. Lalu, bagaimana maksudnya kita mengingat Allah? Akhirnya saya jawab, mengingat Allah itu maksudnya adalah kita menyambungkan, kita mengonlinekan segala sesuatu peristiwa dan kejadian itu kepada Allah. Dalam arti contoh, jadi kata Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam hikamnya, beliau menyebutkan, manusia itu dalam setiap momen atau dalam setiap situasi dan kondisi itu tidak akan lepas dari 4 hal. Kalau tidak nikmat, musibah. Kalau tidak taat, maksiat. Ya, ulangi. Manusia tidak akan pernah lepas dari 4 keadaan. Ya. Yaitu apa 4 keadaan ini? Kalau tidak nikmat, musibah. Kalau tidak taat, maksiat. Ini dalam setiap saat ini, setiap saat bahkan setiap hembusan nafas kita tidak akan lepas dari ini. Ya kalau tidak taat ya maksiat. Kalau tidak dalam keadaan nikmat ya musibah. Nah, sebenarnya bagaimana tadi kita yang dimaksud dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, sedangkan tadi kan pertanyaannya Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan makhluk. Nah, yang dimaksud tidak sama dengan makhluk kemudian relevansi dengan zikirnya bagaimana? Sedangkan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Lalu bagaimana kita bisa mengingatnya? Nah, mengingat Allah itu sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita menyambungkan semua peristiwa dan kejadian itu tadi dengan Allah. Coba kita preteli satu-satu. Contoh dalam keadaan apa tadi? Pertama, nikmat. Ya, dalam keadaan anugerah atau nikmat. Maka dalam keadaan nikmat ini kita sambungkan kepada Allah. Mengingat Allah dalam nikmat maksudnya. Terus bagaimana caranya mengingat Allah dalam nikmat? Sadarilah bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu adalah titipan. Itu adalah amanah yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yang harus kita syukuri. Nah, ketika kita mampu mensyukuri atau melestarikan atau menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu maknanya kita ingat Allah
dalam kondisi yang pertama, yaitu dalam keadaan nikmat. Itu maknanya ingat Allah dalam nikmat, kan? Baik, yang kedua. Sebaliknya nikmat apa? Musibah. Ketika kita dalam keadaan tertimpa musibah, juga sama. Ingat kepada Allah maksudnya apa? Sambungkan kepada Allah, bahwa sadari bahwa musibah ini juga dari Allah. Sehingga dengan demikian kita akan terhindar dari berkeluh kesah. Ya, kita akan terhindar dari berkeluh kesah. Ini. Jadi ketika kita sadar bahwa musibah itu adalah dari Allah, ya Allah yang menurunkan, dari Allah yang memberikan, maka kita akan ya memiliki kesiapan hati untuk menerima, karena Allah tidak menurunkan itu dengan sia-sia, tapi ada hikmah yang Allah simpan di dalam. Baik, itu yang kedua. Ya, menyambungkan dengan Allah, mengingat Allah dalam keadaan apa tadi? Musibah. Kemudian yang ketiga sekarang. Apa keadaan yang ketiga? Tadi sudah. Nikmat sudah. Kemudian musibah sudah. Yang ketiga apa? Taat. Taat. Ketika dalam keadaan taat, juga kita sambungkan kepada Allah. Onlinekan hati ini kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Ketika kita taat, sadari bahwa ketaatan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah merupakan taufik, ya, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang sufi, ya, mereka menyadari dalam, bahkan dimasukkan ke dalam kalbu sebagai wilayah kesadaran, bahwa ketaatan yang dilakukan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah sedekah, apapun itu mereka sambungkan kepada Allah dalam arti disadari bahwa semua ketaatan yang dilakukan itu semata adalah kekuatan dan anugerah dari Allah. Jadi namanya syuhudul minnah, menyaksikan anugerah. Nah, ketika dalam keadaan taat, menyaksikan seperti ini, yaitu syuhudul minnah, menyaksikan bahwa ketaatan yang kita lakukan itu merupakan anugerah dari Allah, maka hati ini akan terbebas dari penyakit ujub, riya, dan sebagainya. Kenapa? Orang itu ujub, berbangga diri dengan amal, atau riya, karena merasa dirinya mampu, gitu, merasa itu prestasi dirinya, sehingga ketika menganggap, misalnya ya kita kuat sholat malam dengan membaca Quran, misalnya seperti Sayyidina Utsman. Ya, coba, Sayyidina Utsman itu beliau sholat malam tidak banyak-banyak, beliau hanya 2 rakaat. Ya, tetapi 2 rakaat itu, 1 rakaat 15 juz. Ya, rakaat pertama juz 1 sampai juz 15. Rakaat kedua juz 16 sampai juz 30. Ada di antara anggota grup ini yang sholat malam begitu. Sholatnya sih cuma 2 rakaat, cuma 2 rakaat saja, tapi rakaat pertama itu adalah juz 1 sampai juz 15 yang dibaca. Kemudian rakaat yang kedua juz 16 sampai juz 30. Kalau kita enggak, habis sholatnya ya jurus kulhu paling ya. Rakaat pertama wal asri, rakaat kedua kulhu. Ya, wal asri kulhu, wal asri kulhu. Habis ya ambil jurus-jurus yang singkat-singkat saja ya. Kemudian setelah itu ya juz. Tapi juznya juz apokat, juz mangga, juz melon, juz pepaya. Jadi beda dengan Sayyidina Utsman tadi. Sayyidina Utsman beliau 2 rakaat, tapi rakaat pertama juz 1 sampai juz 15, rakaat kedua juz 16 sampai juz 30. Nah, artinya apa? Kalaupun ya kita misalnya diberikan kemampuan seperti itu, yaitu mampu sholat malam dengan menghatamkan Quran sekaligus, maka disadari bahwa itu bukan kemampuan kita, tapi itu merupakan semata anugerah dan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ini namanya syuhudul minnah. Taatnya itu menyaksikan anugerah. Kalau sudah menyaksikan anugerah macam ini, seperti ini, maka tidak ada lowongan bagi setan, bagi nafsu untuk menjerumuskan kepada riya, ujub, dan sebagainya. Karena dia sudah disadari kok ini adalah semata anugerah dari Allah. Baik, itu maknanya ingat Allah dalam keadaan taat. Menyambungkan hati kepada Allah dalam keadaan taat. Baik, sekarang terakhir, maksiat. Nah, maksiat
Suatu ketika kita juga pasti bermaksiat. Apalagi kita sebagai manusia lumrah, bukan nabi, bukan rasul yang maksum. Semua kita itu pasti memiliki dosa. Pasti memiliki dosa. Nah, ketika berdosa, bagaimana mengingat Allah ketika berdosa? Maksudnya ketika maksiat kita sambungkan juga kepada Allah. Wa huwa min jumlah. Baik. Jadi maksudnya menyambungkan hati kepada Allah ketika dalam maksiat, dalam arti bukan kok kita ingin selalu maksiat, bukan. Maksudnya jadikan maksiat itu ketika kita terjatuh kepada maksiat, jadikan sebagai batu lompatan untuk kembali kepada Allah. Jadi bukan kok malah maksiat direncanakan, ya bukan seperti itu. Baik. Kita kembali lagi ke tadi. Walatuh solulahu ma'rifatu ajaibil alami illa min tariqil hawas. Nah, ini semakin menjelaskan. Karena tidak akan mungkin didapatkan untuk mengetahui keajaiban alam semesta kecuali mesti melalui panca indera. Iya, otomatis. Kita ingin mengetahui keajaiban alam, matahari, atau ingin mengetahui keajaiban rembulan yang indah, kan pakai panca indera ini kan, menyaksikan menggunakan mata. Ketika kita sudah mengenali makhluk ini, disambungkan kepada Allah, bahwa ini adalah keagungan Allah, maka itu akan mengenalkan kepada Allah. Jadi, kalau kata Imam Ibn Arabi, beliau mengatakan gini, sebenarnya Allah menciptakan alam ini bukan kok supaya engkau memandang alam itu, tapi agar engkau memandang Allah. Tapi jangan salah paham loh, ya, maksudnya memandang Allah bukan memandang zat Allah, bukan. Tapi maksudnya memandang kebesaran Allah, itu maksudnya. Ya, memandang kebesaran, semua selalu disambungkan pada Allah. Ya, apalagi ketika orang sudah sampai kepada makom mahbubiyah namanya. Mahbubiyah itu yaitu makom apa? Di mana seorang hamba itu sudah menjadi makom kekasih, ya, yang dicintai oleh Allah. Wah, segala sesuatu itu semua akan terasa indah karena sudah tersambung dengan Allah. Seperti cerita ini, cerita siapa? Qais dan Laila, ya, yang terkenal dengan istilah Laila Majnun itu kan. Jadi sampai ini pernah kayaknya saya ceritakan, tapi entah di sini atau di mana ya. Jadi Qais itu kan tergila-gila sama si Laila dia. Sehingga dia sampai si Laila itu meninggal dunia terlebih dahulu. Maka ketika kekasihnya itu meninggal dunia, dia ya tergila-gila, bahkan semua nampak Laila. Jadi ketemu tembok Laila. Ya. Ketemu anjing Laila. Ketemu kambing Laila, semua dipanggil sebagai Laila. Sampai suatu ketika dia itu bertemu dengan seekor anjing yang kurus, luka, bahkan menjijikkan sekali. Kemudian oleh si Qais ini, si Majnun ini, ya, anjing itu dibawa pulang dan dirawat, diberi makan, kemudian diobati dan sebagainya. Orang-orang kan sudah tahu, dasar si Majnun kok, dia dari gilanya sampai anjing saja dirawat seperti ini. Akhirnya ada orang yang mengatakan, wahai Majnun, ya, apa yang kau dapatkan dari engkau berbuat baik atau engkau merawat anjing yang menjijikkan seperti ini? Lalu apa jawabannya dia? Da'il malamata anni fa inna aynayya ra'athu yauman fi hayyi Laila. Jadi kata si Majnun dia menjawab, jangan lagi engkau mencelaku mulai sekarang. Karena sungguhnya aku melakukan ini semua, artinya merawat, mengobati, memberi makan anjing ini, biarpun anjing ini adalah anjing yang menjijikkan, karena aku pernah melihat anjing ini pada suatu hari melintas di kampung Laila. Coba, ini pelajaran berharga yang sangat mendalam sekali dalam pandangan tasawuf ini untuk dijadikan sebagai pelajaran. Itu apa? Hanya karena gara-gara anjing itu pernah terlintas, ya pernah melintas. Si Qais ini pernah berpapasan, anjing ini melintas di kampung si Laila. Menjadikan si Qais ini, si Majnun ini, dia berbuat baik kepada anjing itu karena mengingatkan kepada kasihnya. Nah, lalu bagaimana lagi sekarang seorang hamba Allah yang semua tersambungkan dengan Allah, bagaimana dia melihat sebuah makhluk tidak tersambung dengan Allah? Maka ketika menyakiti makhluk sama saja dengan
menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk ini kan lukisan Allah. Ya, maksudnya lukisan Allah gini. Ya, bukan kok gambar Allah, bukan. Maksudnya begini. Kalau ada lukisan, ya, atau ada buah karya lah, kursi misalnya, kursi ini yang saya dudukin, kursi ini. Ketika saya mengatakan, wah kursi ini bagus sekali. Coba, secara tidak langsung ketika saya memuji kursi ini bagus, hakikatnya yang saya puji siapa? Hah? Ketika saya muji nih, ukiran kursi ini, wah bagus sekali ukiran kursi ini. Hakikatnya yang saya puji ini siapa? Sang pencipta kursi. Nah, tukangnya kan? Tukang ini yang yang mengukir ini. Sama juga ketika saya misalnya, jelek sekali kursi ini. Hakikatnya, ya memang nampaknya sekilas yang saya caci atau yang saya celah, ini kursi. Tapi hakikatnya yang saya celah siapa? Tukang yang membuat kursi. Paham ya? Nah, begitu juga orang-orang yang, ya, Masya Allah, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sejauh itu. Maka dia sangat takut sekali untuk mencela makhluk. Ya, karena ketika dia mencela makhluk, maka sama dengan mencela siapa berarti? Yang menciptakan. Iya, mencela Allah. Sama dengan mencela Allah. Nah, ketika memuji makhluk, maka juga sama hakikatnya yang dia puji adalah siapa? Allah. Maka ini tadi. Ya, itu semua hanya akan didapatkan melalui dikenali dengan panca indera. Jadi melalui kita mengenali alam semesta dengan panca indera, maka akan mengenalkan kita kepada keagungan Allah. Itu maksud. Wal hawasu minal qalbi, sedangkan panca indera itu dari hati juga. Maksudnya apa ya? Perintahnya instruksinya juga berasal dari hati. Wal qalib markabuhu. Coba ini saya sudah pernah membahas apa qalib. Kan ada kolab, ada qalib. Apa kemarin? Jasad. Pertemuan yang keberapa? Yang keempat atau yang kelima? Jasad. Apa qalib? Jasad. Jasad. Oke, qalib itu jasad. Wal qalib markabuhu, sedangkan jasad itu adalah tumpangannya atau kendaraannya. Markab itu kendaraan. Summa ma'rifatu soidihi wa ma'rifatu syabakatihi. Kemudian setelah mengenali itu tadi, mengenali tentara-tentara hati dengan mengenali melalui merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, selanjutnya seorang hamba itu perlu mengenali soid. Soid itu apa? Buruan. Buruan. Dalam arti apa? Kita kan mau berperang nih, maka kita harus tahu apa yang harus kita buru dalam pertempuran ini. Itu maksud. Wa ma'rifatu syabakatihi. Demikian juga perlu untuk mengenali jaringan kita, artinya yang akan menghubungkan koneksi kita dalam perjuangan. Itu juga penting. Ya, artinya kalau misalnya dalam TNI atau dalam Kopassus kan dia memiliki jaringan khusus kan, atau hotline yang menghubungkan yang satu dengan yang lain. Wal qalib la yakumu illa bit ta'ami wasyarab wal hararah war rutubah. Kalau qalib, apa qalib tadi? Jasad, ya. Jasad. Fisik. Sedangkan jasad itu tidak bisa tegak, la yakubu illa bit-ta'ami wasyarab wal harara war rutubah. Kalau jasad ini dia tidak akan bisa kuat kecuali dengan makanan, minuman, ya, ada juga campuran panas dan ada zat kandungan dingin. Artinya kekuatan fisik jasad ini membutuhkan itu tadi. Pada makanan, minuman, asupan gizi, panas, dingin. Terlalu panas, ya terbakar. Terlalu dingin, beku. Nah, itu. Artinya jasad itu sangat terbatas sekali. Wa huwa dha'ifun ala khatarin minal ju' wal atas. Sedangkan jasad itu sangat lemah sekali dan berbahaya, artinya dia terancam. Khatar itu terancam. Minal ju' wal atas, dari lapar, haus, fil batin, ya, di dalamnya. Artinya kalau qalib ini sangat rawan sekali terkena mudah untuk lapar, lemah dan sebagainya. Wa ala khatar minal ma' wan nar fi dhahir. Demikian juga walaupun tadi unsur panas, unsur dingin dibutuhkan, tapi kalau berlebihan juga binasa juga dia fisik ini. Terlalu panas terbakar, terlalu dingin juga beku. Wa huwa muqabilun a'daan katsiratan. Juga dia memiliki atau banyak memiliki ancaman dari musuh-musuh yang banyak sekali. Baik, ini saja kiranya ya yang menjadi bahasan kita pada pertemuan yang ke-8 ini.
Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-9 dan ke-10 pada bulan depan insya Allah. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan dari segenap peserta, monggo dipersilahkan. Bisa langsung disampaikan melalui voice atau bisa juga diungkapkan melalui inbox. Visual, any question wala khalas? Mafi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada soal imma li halatin. Imma ayyakuna fahman taman au imkaniyatu tsaniyah hiya ayyakuna fariqul fahm. Ayyukuma yani. Jadi orang tidak ada paham, itu ada dua kemungkinan. Ada karena memang sangat paham atau tidak paham sama sekali. Terus yang mana kira-kira? Paham, insyaallah. Paham ya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita dan kesadaran kita untuk ubudiyah kita, untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita dengan mengkaji kitab Kimia Us-Sa'adah ini sebagaimana nama dari kitab yang berarti kimia kebahagiaan. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan perlahan demi perlahan kebahagiaan kita akan tersingkap, yaitu kebahagiaan yang terbesar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Sayyidillah lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu ala sayyidina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.